sahabat Suyanto.id, ketemu lagi di channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, pengalaman agar kita bisa belajar sepanjang hayat. Kali ini kita ketemu lagi dengan Ibu Dr. Anda Veronica Indah Wulandari. Halo, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik, Prof. Saya kalau tanya kabar itu kadang deg-degan. Jadi jangan-jangan ada yang menyebabkan kita itu cemas. Saya itu pandemi seperti saat ini. Nah, jangan cemas, Prof. Ya, tidak boleh cemas. Karena kalau kita cemas, itu sudah 50% imunitas kita itu pergi. Jadi lebih baik kita ketawa-ketiwi saja menghadapi pandemi, tapi tetap jaga jarak, maskeran, cuci tangan, dan sebagainya itu. Nah, saudara-saudara, ini malam ini kita akan berbincang-bincang masih seputar pendidikan di Singapura. Minggu yang lalu kita juga membicarakan bagaimana sistem sekolah Singapura melindungi anak sekolah dari pandemi, dan kali ini kita bicara terkait dengan persoalan guru. Nah, ini sangat penting. Nah, bagaimana Bu Indah, guru di Singapura itu apakah merupakan orang penting, bagaimana bisa menjadi penting, dan bagaimana supaya guru-guru itu tetap merasa penting dan profesional. Tolong diceritakan, Bu, dan saya kira cerita Bu Indah akan membuat kita semua terinspirasi. Mohon, Bu, silakan, Bu. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menjawab secara langsung pertanyaan Prof tentang bagaimana guru di Singapura, perlu sekilas dulu, Pak, tentang bagaimana ketika Singapura ini pertama merdeka. Jadi Singapura ini merdeka pada tahun 1965. Pada saat itu Singapura ini masih sangat miskin, dan juga secara sumber alam mereka miskin sekali, dan masyarakatnya juga sebagian besar tidak berpendidikan, mengalami penyakit malaria, dan bahkan ada juga masyarakatnya cukup banyak yang sedang ketagihan opium. Itu di awal-awal kemerdekaannya. Namun sekarang kita melihat Singapura sangat maju di ekonomi, di pendidikan, dan banyak hal. Kenapa, Pak? Karena dari awal ketika sejak merdeka, pendiri Singapura ini juga para pengambil keputusan itu menyadari bahwa mereka tidak punya apa-apa secara alam, tapi mereka hanya mempunyai manusia. Makanya mereka investasi pendidikan, yang menginvestasikan yang sebesar-besarnya di pendidikan untuk membangun sumber daya manusianya. Dan mereka juga punya keyakinan bahwa manusia ini tidak akan mungkin bisa menjadi manusia yang hebat, yang pandai, kalau gurunya tidak berkualitas. Makanya mereka juga punya komitmen untuk meningkatkan kualitas guru. Jadi makanya guru di Singapura ini sungguh-sungguh orang yang bekerja secara profesional, dan juga mereka digaji dengan gaji yang cukup menarik, sehingga derajatnya di mata masyarakat itu cukup tinggi. Jadi mereka itu termasuk kelompok yang respect. Oh, jadi untuk bisa membuat seperti itu, langkah apa ya yang dilakukan pemerintah Singapura untuk pengadaan guru bagi sekolah-sekolah mereka itu? Apakah mereka ada sistem guru honorer, misalnya guru Honda dan sebagainya itu? Saya rasa tidak, saya kira. Karena Singapura sejak awal memang sadar untuk memilih, membina, dan menempatkan guru dengan cara yang baik. Gimana, Bu? Ya, Pak, jadi kesadaran Singapura bahwa kurikulum yang bagus, ya, sebagus apapun kurikulum itu tidak mungkin bisa disampaikan kepada siswa dengan baik dan sukses tanpa ada guru yang berkualitas tinggi. Untuk menghasilkan guru yang berkualitas itu juga tidak serta-merta, Pak. Tidak seperti membalikkan tangan tiba-tiba bisa mendapatkan guru yang berkualitas. Tetapi itu menjadi suatu proses yang itu merupakan proses yang cukup panjang juga, dan itu juga merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang telah mereka rencanakan dengan matang.
Jadi mulai dari rekrutmennya, kemudian pelatihan gurunya, kemudian kompensasinya terhadap guru, professional development-nya, performance appraisal-nya, juga career development-nya, itu semua sudah dibangun menjadi sistem yang koheren. Jadi mulai dari rekrutmen Pak, mereka tidak hanya sekedar mengutamakan penguasaan akademik, walaupun memang guru itu di sini diseleksi dari ranking teratas sepertiga dari lulusan itu ranking teratas 1/3-nya. Jadi gimana Pak? 30% ya? 30% lulusan dengan ranking teratas. Iya. 30% lulusan teratas direkrut untuk menjadi guru. Dan rata-rata mungkin anak Singapura kan punya passion untuk menjadi guru. Gimana? Ya, jadi secara akademik itu tadi disaring dari tadi yang 1/3 dari ranking teratas lulusan. Ya. Kemudian mereka setelah terseleksi ya untuk bisa melanjutkan pendidikan di National Institute of Education ya. Dari sini semua guru itu diproduksi oleh NIE Pak, National Institute of Education. Ya. Itu mereka 6 bulan itu mengikuti program kayak internship gitu ya. Nah, dalam 6 bulan itu mereka dipantau passionnya. Jadi dinilai seperti apa passion mereka. Kemudian juga bagaimana kerjasamanya dengan koleganya. Bagaimana mereka menghadapi siswa dengan berbagai tingkat kecerdasan. Jadi dilihat oleh tim penilai bagaimana mereka mengatasi permasalahan dalam pengajaran. Jadi di situ dinilai ya, kalau mereka tidak lulus di situ ya mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan guru, tidak bisa menjadi guru. Jadi itu tadi poinnya, tidak hanya masalah akademik tetapi juga passion untuk menjadi guru. Jadi di Singapura ini Pak, menurut suatu penelitian ya, saya lupa namanya siapa penelitinya, bahwa anak-anak Singapura itu ketika diwawancara 70% itu cita-citanya menjadi guru. Jadi guru di Singapura itu memang cita-cita mereka. 70% ya? 70%. Yang siswa itu kalau ditanya. Yang 30% cita-cita menjadi atas pendidikan kali ya? Ya, profesi yang lain. Ya, profesi yang lain. Jadi mulai dari rekrutmen mereka sudah sangat ketat. Jadi tadi mulai dari akademiknya juga dari passionnya menjadi guru. Kemudian pelatihannya ya di sini tadi untuk menjadi guru dididik di National Institute of Education. Kemudian kompensasinya juga diperhatikan oleh pemerintah. Jadi gaji guru itu setiap tahun dievaluasi ya untuk guru-guru baru. Dievaluasi apakah gaji guru itu sebanding ya dengan profesi-profesi yang lain. Jadi itu sudah dipertimbangkan, jangan sampai nanti gaji guru itu ternyata tidak menarik sehingga profesi guru menjadi bukan profesi yang menarik. Jadi itu setiap tahun dievaluasi. Jangan sampai terlalu tinggi gapnya dengan profesi-profesi yang lainnya. Kemudian professional development. Jadi guru-guru itu mereka juga mengikuti professional development itu dalam 1 tahun itu 100 jam, Pak. Dan untuk mengikuti professional development tersebut itu mendapatkan fully subsidized dari Kementerian Pendidikan Singapura. Kemudian mereka juga mendapatkan performance appraisal. Jadi performance-nya itu benar-benar dievaluasi dan dihargai, Pak. Jadi guru-guru yang berprestasi itu mendapatkan reward. Maka mereka termotivasi untuk bekerja secara profesional. Dan karir guru juga dipertimbangkan. Setelah seseorang dinyatakan jadi guru, setelah 3 tahun kemudian mereka mulai dievaluasi setiap tahunnya untuk mendapatkan pengembangan karir sesuai dengan kinerja dan potensi yang tinggi. Itu Pak sekilas tentang bagaimana sistem di Singapura. Ya, bagus itu sistemnya. Artinya Singapura itu sadar bahwa
guru itu sangat penting sekali. Dan kurikulum yang baik pun kalau gurunya jelek, itu nggak bisa jadi bahan ajar yang baik. Tapi kurikulum yang jelek, ada di tangan guru yang baik, itu akan terjadilah bahan ajar dan bisa disampaikan ke dalam proses pembelajaran. Saya kira itu bagus ketika sejak awal guru itu dilihat dari passion-nya. Ya, anak-anak yang langsung memang semangatnya itu menjadi guru. Bukan second choice, Bu ya. Jadi anak-anak di sana bahkan sejak kecil sudah bercita-cita menjadi guru. Itulah kelebihannya. Tentu itu adalah terkait dengan yang diceritakan tadi tentang remunerasinya itu lebih baik karena menghargai prestasi. Itu yang saya kira perlu bagi Singapura untuk mungkin tetap meningkatkan, saya rasa, karena dia kan tantangannya menjadi semakin luas. Nah, guru itu kan tentu saja dengan begitu kan sangat terhormat, Bu, di mata siswa. Di mata siswa, orang tua sangat terhormat ya. Iya, iya, di sini karena memang guru itu mereka punya passion ya. Mereka sejak awal tuh diseleksinya itu berdasarkan passionnya juga bagaimana mereka melayani siswa. Dan juga secara culture yang Singapura ini punya keyakinan bahwa negara ini bisa menjadi maju itu ada di tangan guru. Maka itu tadi peran guru itu menjadi sangat terhormat di Singapura itu karena itu tadi desain nature country ini itu ada di tangan guru. Kemana arah generasi muda Singapura ini benar-benar berada di tangan guru. Itulah yang membuat juga guru itu punya tanggung jawab moral bahwa mereka itu akan menjadi role model bagi siswa-siswanya. Saya jadi punya cerita, Pak. Ingat ya, saya suatu hari itu pernah jalan pagi dengan seorang guru di Singapura ini. Kemudian kita kan udah capek jalan, Pak. Waktu mau nyebrang itu masih jauh tempat penyeberangan jalannya. Terus saya bilang, udah nyebrang sini aja. Ini kan nggak ada kendaraan juga sepi, nggak ada orang, saya bilang gitu. Terus si bu guru itu bilang, no, I am a teacher. How if my students saw me crossing the road not in the proper place? Saya yang malu jadi. Soalnya jauh banget, udah capek gitu kan. Dia tetap nggak mau loh, Pak, padahal nggak ada orang, benar-benar nggak ada orang. Jadi harus nyebrang pada tempatnya ya. Ya, jadi dia merasa karena dia seorang guru. Ya, jadi alasannya bukan sekedar peraturannya nggak seperti itu, kita harus enggak, tapi dia juga plus itu tadi. Karena saya seorang guru, saya tidak bisa melakukan itu. Ya. Itu kalau menurut teori Kohlberg, moralitasnya itu sudah tingkat tinggi. Itu namanya principle morality. Itu tidak sekedar reciprocal morality atau berdasarkan reward dan punishment. Jadi mereka sudah menyadari bahwa kalau kita itu berbuat baik maka akan menjadi panutan dan itu akan berakibat pada kebaikan bersama. Itu sudah tidak egois lah maksudnya. Jadi guru memang luar biasa ya. Pernah nggak mendengar kabar ya, mungkin nggak ada mungkin ya di Singapura, guru misalnya dalam belajar itu mencubit muridnya lalu dilaporin polisi gitu, nggak ada kan, nggak dengar kabar gitu ya Bu Indah selama di situ? Selama saya di sini ya, saya belum pernah baca berita yang guru dilaporkan ke polisi karena menegur siswanya atau mencubit gitu ya. Dan saya juga kurang tahu ya apakah guru di sini pernah mencubit siswanya apa enggak. Tapi yang jelas nggak ada pemberitaan guru dilaporkan polisi. Ya nggak ada ya? Nggak ada. Selama saya di sini saya belum pernah mendengar dan belum pernah membaca. Ya karena persoalannya semuanya sudah dalam good system. Misalnya gurunya itu dididik dengan baik sehingga profesional. Kalau menegur pun tidak dengan kekerasan mungkin. Di samping itu siswa-siswanya juga sudah memiliki otonomi
diri, tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ke sekolah bisa bertanya, bisa punya cita-cita. Nah, yang kadang-kadang nyebelin itu kan ketika guru menghadapi siswa yang tidak memiliki tanggung jawab, akhirnya mencubit laporan polisi dan sebagainya. Saya kira Singapura sudah tidak pada tahap itu. Semuanya berjalan dengan sistem yang baik. Kalau mereka kan ikut itu, Pak. Yang pelatihan 100 jam dalam setahun itu kan salah satunya kan ada yang dalam konteks itu bagaimana menghadapi siswa yang beraneka ragam karakternya. Jadi terus diupdate. Ya, dan saya yakin guru di situ kan membuat komunitas yang kuat sesama profesinya, sesama asosiasinya mungkin. Sehingga kalau ketemu itu yang didiskusikan ya bagaimana cara mengatasi siswa. Tidak pernah mendiskusikan di mana cari kredit yang murah bunganya misalkan. Jadi sudah sangat profesional lah gitu. Jadi profesi guru di Singapura dibandingkan misalkan dengan polisi, tentara gitu itu ya Bu ya, tidak lebih rendah gitu ya, setara lah gitu. Setara, bahkan lebih tinggi. Oh, lebih tinggi ya? Iya. Ya, kan tadi mereka punya kepercayaan ya kepada guru yang sangat kuat, dan mereka juga punya secara budaya itu mereka sudah punya punya persepsi bahwa guru itu tadi yang membentuk negara ini. Oh, luar biasa. Jadi di pundak mereka sangat terhormat, memikul tanggung jawab terhadap tegaknya sebuah negara. Itulah kepercayaan seperti itu. Sehingga tadi kan luar biasa ya. Kemudian komitmennya kan sudah dinilai dari awal. Ya, komitmen terhadap profesi. Iya, itu namanya komitmen. Beda dengan compliance ya. Kalau komitmen itu orang bekerja berdasarkan values, sehingga tidak sekedar mencapai compliance terhadap aturan tertentu. Tapi kalau komitmen melebihi dari aturan-aturan yang ada, sehingga dia bisa mencapai apa disebut aktualisasi diri. Saya kira itu yang paling membuat orang bergerak tanpa diperintah. Sehingga di Singapura mungkin nggak ada ya, misalnya gurunya ditinggal kepala sekolahnya pelatihan apa gitu, terus leha-leha gitu. Jadi di sini Pak, jadi ingat berdasarkan penelitian, guru di Singapura itu termasuk angka yang tinggi dalam hal professional development itu atas kesadaran dirinya. Ya. Jadi dia mengikuti professional development itu bukan karena paksaan atau apa gitu, tapi memang dirinya itu punya kesadaran untuk meningkatkan profesional mereka untuk dapat bekerja lebih profesional. Karena memang dari awal seleksi tadi, lagi-lagi ujungnya itu juga Pak, bahwa penilaian komitmen terhadap profesinya itu presentasinya cukup tinggi. Karena kan ketika saringan pertama mereka sudah jelas secara akademik sudah pasti dijamin bagus, dia disaring dari angka tertinggi, sepertiga angka tertinggi dari lulusan. Ya, SMA ya, lulusan SMA. Ya, SMA. Tapi mereka misalnya mereka sudah sarjana juga harus tetap mengikuti pendidikan di NII. Jadi mereka guru itu tidak harus selalu dari lulusan SMA, tetapi juga bisa juga dari S1 ya, sarjana. Ya. Tapi mereka harus tetap seleksi guru. Jadi sebenarnya di sini jadi guru itu bukan setelah lulus Universitas Pendidikan kemudian melamar jadi guru, bukan. Tetapi setelah saya lulus SMA atau setelah saya lulus kuliah, kemudian saya melamar untuk menjadi guru, baru setelah itu saya mengikuti pendidikan guru. Jadi mengikuti pendidikan guru itu setelah saya dinyatakan lulus sebagai seorang guru. Jadi begitu tamat SMA, dia apply untuk ikut pendidikan guru ya? Ya, saya
ikut seleksi guru. Oh, seleksi guru. Nah, Seleksi guru. oh jadi di pendidikan guru itu sudah seperti pendidikan kedinasan jadinya. Iya, sudah seperti itu. Seperti itu. Karena mereka ketika ikut pendidikan guru, mereka sudah dapat gaji 60% dari gaji guru. Oh, sehingga ada kepastian itu. Ya. Iya, jadi kalau sudah sekelas itu pasti dia akan jadi guru. Jadi ketika sudah tamat SMA, ngelamar guru, diterima dan dididik sebelum mengajar, mendapatkan 60%. Wah, berani itu pada nikah itu ya. Nggak boleh, kan ada perjanjiannya. Saya nggak tahu apakah boleh nikah apa enggak ya di masa pendidikan itu. Tapi yang jelas mereka ketika lulus SMA atau lulus S1 mendaftarkan menjadi guru. Kemudian kalau yang lulus kemudian mereka setelah terseleksi ya menjadi guru, calon guru, itu tadi dites selama 6 bulan, dia disuruh mengajar. Itu ya tadi dinilai komitmennya terhadap profession, bagaimana melayani siswa, bagaimana melayani siswa itu menjadi bagian dari penilaian, Pak. Iya, Bu Enda pernah tidak melihat bagaimana hubungan murid dan guru? Murid itu sangat hormat dengan respect atau takut murid kepada guru di Singapura itu ya. Kalau di Jepang itu sangat hormat sekali dan guru sangat dipatuhi gitu loh. Di Singapura bisa ada seperti itu. Respect. Ya. Bukan jadi takut. Respect. Ya. Ya itulah. Nah, terima kasih Bu Enda. Ini kita sudah bincang-bincang mengenai guru di Singapura. Demikianlah para sahabat suyanto.id, kita beruntung bisa ngobrol dengan Ibu Enda. Beliau adalah atas pendidikan kita di Singapura dan mungkin minggu depan kita ketemu lagi dan akan berbicara dengan bagaimana guru di Singapura menjalani pengembangan profesinya, continuing professional development, yang itu di literatur pengembangan sumber daya manusia adalah sangat penting dan sangat umum. Terima kasih Bu Enda atas waktunya. Terima kasih juga pada saudara-saudara yang mengikuti channel suyanto.id. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat karena kita harus menjaga kesehatan kita baik-baik Bu Enda ya. Jadi sampai ketemu lagi Bu Enda. Terima kasih dan sampai jumpa pada minggu depan. Terima kasih.